Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, bimbingan, keberkahan, kesuksesan, kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita untuk bangun lebih pagi. Ada yang menunaikan ibadah sholat, ada yang langsung makan sahur. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang seyogyanya kita tidak boleh mengurangi rasa syukur ini, karena rasa syukur itu yang akan sesungguhnya mendatangkan kebaikan insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai puasa yang keberapa ini? Ke-7 ya? 7 apa 6? Oh, kok 7 kepengen segera hari raya ya? Jadi lembut sekali ternyata. Dari 30 yang nanti kita rencanakan ibadah puasa, insya Allah nanti genap 30. Kemudian sekarang sudah mendapatkan 6 dan terus itu persis halnya sama dengan usia kita. Usia kita ini juga lembut sekali perubahan-perubahannya tanpa terasa. Yang dulu anak-anak kemudian menjadi remaja, dari remaja kemudian menjadi dewasa, dari dewasa kemudian menjadi setengah tua, kemudian menjadi tua. Jadi perubahan itu lembut sekali, tidak terasa. Yang tidak berubah itu kira-kira perasaannya masih muda terus. Tidak tahu kalau wajahnya di sini kayaknya perasaannya sudah tua apa sudah masih muda. Perasaannya itu sama, masih muda. Makanya coba saja cek ketika usia, walaupun itu usia 90 tahun, kemudian sendirian karena ditinggal wafat istrinya misalnya, lalu ditanyakan, jenengan masih mau nikah apa enggak? Kira-kira jawabannya apa Pak? Masih mau. Jadi perasaan itu masih bersemangat dan sebagainya. Itu lembut sekali. Tiba-tiba Allah mewafatkan kita. Sama dengan puasa ini, lembut sekali. 30 sekarang sudah mendapatkan 6. Kemudian nanti rasa-rasanya tiba-tiba puasa ini telah berakhir dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperjumpakan kembali. Anehnya, doa sekarang ini bagian dari yang terkabulnya doa 2024, di mana Allah mengabulkan hari ini kita diperjumpakan. Sungguh sangat rugi bagi orang itu yang setelah dipertemukan dengan Ramadan tetapi tidak dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya masuk di sini tadi sempat buka-buka Al-Quran, baca melalui handphone. Saya baca surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Pesan ini untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Pesan ini adalah untuk kita semua sebagai orang tua karena punya anak, atau calon orang tua karena mau menikah dan berkeinginan punya anak. Berarti pesan ini untuk seluruhnya. Dan hendaklah takut kepada Allah yang sekiranya kita meninggalkan generasi yang lemah, khawatir akan kesejahteraannya. Rata-rata kita kalau membaca tafsir itu kesejahteraannya itu adalah menyangkut ekonomi. Jadi kita ini khawatir
Ekonomi anak kita yang kita tinggalkan itu kemudian kondisinya lemah. Tapi kemudian kalau hanya aspek ekonomi, betapa banyak anak yang ia ditinggalkan warisan harta yang sangat banyak, tetapi kemudian justru menjerumuskannya, itu juga tidak sedikit. Maka apa yang paling penting kesejahteraan itu juga, selain dengan berhubungan materi-materi, ini juga menyangkut spiritual, emosional, menyangkut keagamaan. Hanya diberikan warisan sedikit, tapi karena anaknya memiliki kekuatan akidah dan agama yang baik, maka ia bisa mengelolanya dengan sangat baik, aman. Tetapi banyak yang kemudian ditinggalkan, itu dalam kondisi sudah cukup segala satunya, rumah punya, mobil ada, jabatan juga sudah diantarkan ke sana, tapi faktanya kemudian tidak sampai kepada menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan untuknya. Oleh sebab itu apa? Maka harus ada keseimbangan. Makanya sampai saya ini punya kesimpulan. Ternyata warisan yang terbaik itu adalah warisan ilmu. Warisan ilmu. Orang-orang di desa yang di kampung itu, yang beliau tidak punya harta, tetapi hanya cukup sehari-hari dari hasil memanen sawahnya untuk cukup sehari-harinya, tetapi bisa mengantarkan anaknya menjadi luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan sampai menjadi seorang direktur. Tetapi anehnya, setelah menjadi direktur, ketika punya anaknya yang sudah berada pada serba kecukupan, itu tiba-tiba jatuhnya kepada narkoba. Apakah ada? Tidak sedikit, banyak. Maka oleh sebab itu ada pesan yang sangat penting pada ayat ini. Selain kita khawatir akan kesejahteraan yang kemudian kita pikirkan, kondisi anak-anak kita dari sisi agama, ilmu, kemudian hartanya, itu juga ada pesan penting pada ayat ini. Fal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bertakwalah kepada Allah. Apa yang ada pada ayat yang sebelumnya membahas tentang kekhawatiran anak, dan hampir seluruh manusia yang normal itu khawatir tentang ini, lalu ada perintah bertakwa. Loh, jangan-jangan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah berpuasa itu yang tujuannya adalah supaya kita bertakwa, itu nyambung dalam konteks mendidik anak. Jangan sampai meninggalkan ketakwaan ini. Dan ketakwaan ini bisa diraih dengan puasa ini. Masya Allah, Bapak Ibu, coba kita cek ke belakang sekali kita yang berasal dari kampung-kampung itu, apa yang membedakan anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang? Kira-kira apa yang membedakan? Banyak orang yang menjawab, anak dulu itu kalau dinasihati nurut. Anak sekarang itu sholat. Kira-kira jawabannya apa, Pak? C. Kalaupun tidak bilang C, itu iso-iso membantah. Loh, Bapak itu turun berangkat kok begitu. Itu anak sekarang. Apa yang terjadi? Orang tua dulu yang kemudian punya anak 5, tetapi hanya ucapannya ngaji. Kuru-kuru berangkat ke masjid tanpa membantah. Jangan lupa setelah ngaji lalu sholat maghrib segera pulang, nggak usah berlama-lama main di luar. Nurut. Tapi anak sekarang itu berbeda. Apa yang membedakan? Jangan-jangan tirakat kita ini kurang dibanding dengan orang dulu kita. Orang dulu itu walaupun kemudian secara ekonomi terbatas, tapi karena nyambung kepada Allah hati, pikiran dan lakunya, bahkan menjaga apa yang dimakannya, itu yang membedakan. Yang membedakan. Bapak Ibu sekalian, saya ini termasuk dibesarkan dari orang tua yang tidak punya sawah semula itu, tetapi hanya bekerja di tempat orang lain. Ini cerita ini bukan untuk ujub, sombong dan lain-lain, enggak. Tetapi mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa kita praktekkan dan amalkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Saya tinggal memiliki seorang ibu yang usianya sudah kira-kira hampir 90 tahun, tinggal ibu. Sementara anak-anaknya sudah di luar semuanya, sudah di kota dan lain sebagainya. Tapi seorang ibu yang tinggal sendiri hanya bersama bibi-bibi yang di dalam ada rumah itu. Kemudian beliau kita ajak ke kota, tidak mau. Anak saya sederhana. Ini kira-kira tipologi orang tua kita seperti itu.
rata-rata. Wis tale aku nang lemah. Engko nek aku meninggalkan rumah ini, sapa sing jaga pitike? Ngono. Ndak tahu kalau bapak-bapak apakah sama tuh. Siapa yang jaga ayamnya? Walaupun ini kemudian hanya alasan untuk menjaga hatinya supaya nanti tidak menyusahkan anaknya. Tapi itu dilakukan demi supaya anaknya ini hidup bahagia. Walaupun orang tua masih di kampung. Tapi apa yang menarik dan ingin kita sampaikan Bapak sekalian, ketika kita bangun jam 1 malam, seorang ibu ini sudah berada di tempat sujud. Hanya kecil di rumah itu tempat sujud. Tidur lagi karena bagi kita yang masih muda, masih ada waktu. Kita bangun jam 2 malam, seorang ibu ini masih berada di tempat sujud. Lalu kita penasaran pagi-pagi menanyakan, Bu, Ibu kok jam 1 malam sudah bangun? Kami jam 2 sudah bangun, Ibu juga masih berada di situ. Yang dilakukan itu apa? Jawab menarik buat sekalian. Beliau menyampaikan gini loh, Le itu ngerti Pak ya? Paham ya? Gini loh nak. Ibu itu jam 1, jam 2 itu sudah bangun. Maka yang telah dilakukan ibu ini sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahajud. Padahal ibu ini itu tidak lulus SD. Baca Al-Quran gak iso. Jadi bacaannya itu cuma Al-Kandulil Al-Kandu. Jadi orang tua dulu itu begitu. Bahkan bacaan sholat-sholatnya itu hanya Qul huwallahu ahad Anas. Hanya itu saja. Tapi kemudian 2 rakaat nih, setelah selesai 2 rakaat itu, lalu ibumu ini membaca zikir panjang. Subhanallah, subhanallah, la ilaha dan seterusnya itu. Lalu setelah berzikir apapun yang dilakukan, mendoakan masmu. Loh, jadi yang didoakan pertama itu masmu. Jadi kami saudaranya 5, masmu. Apa bu doanya? Ya Allah, saya punya anak namanya si A. Mohon mudahkan kehidupannya, lancarkan ekonominya, tingkatkan karirnya, mudahkan semua urusannya. Terus apa pun yang dilakukan lagi, zikir lagi panjang sekali. Lalu apa yang dilakukan itu? Saya doakan, saya sebutkan nama yang sama. Ya Allah, saya punya anak namanya ini yang sekarang berada di sini. Mudahkan urusan agama, mudahkan urusan ekonomi dan lain sebagainya. Pak, ternyata pengaruh Pak. Doa yang dibacakan 2 kali ini kemudian menghantarkan kakak ini kemudian pada puncak kesuksesan sampai saat kebetulan di pengadilan agama. Istrinya membuka usaha di pasar, beberapa toko dibelinya, lancar. Lalu kemudian Bu, setelah mendoakan 2 kali, lalu ibu sholat lagi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat sholat ini, kemudian baca zikir. Setelah zikir, kemudian saya sebut namamu. Jadi nama saya, ya Allah, saya punya anak namanya Mona. Mudahkan urusan, lancarkan kehidupan dan sebagainya. Masya Allah. Terus Bu, zikir panjang lagi. Lalu saya sebutkan nama lagi. Ya Allah, saya punya anak namanya itu. Dan itu dengan khusyuk dilakukan. Sampai ada anak kecil. Yang paling kecil itu hampir seluruhnya insya Allah itu diberikan kemudahan dalam kehidupan ini. Saya penasaran. Kok yang kakak pertama, paling pertama kok tidak disebut? Bu, ya kakak pertama kok tidak didoakan? Ya didoakan Le. Ya terus bagaimana doakan? Ya tapi doanya cukup sekali saja. Loh kok cuma sekali? Lah jarang mulai ya. Jarang pulang ternyata pengaruh terhadap doa. Dan ini berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Kakak yang pertama walaupun punya anak seorang dokter itu ada kesulitan-kesulitan. Tidak mudah. Tapi anak-anak yang sama-sama saya menyimpulkan, ya Allah, jangan-jangan saya memperoleh, kami semuanya memperoleh kemudahan semacam sampai sekarang ini. Karir juga tidak mudah, semacam kemudian kita raih itu. Jangan-jangan bukan kehebatan kita. Jangan-jangan ada tanpa sepengetahuan kita, ada lisan-lisan yang sedang berdoa dan kita tidak tahu itu. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada puncak seperti saat ini, jangan-jangan itu bukan kehebatan kita. Jangan-jangan adalah ada orang-orang tua kita yang mereka semuanya sedang mendoakan kita bangun, rela bangun malam, puasa Senin Kemis, puasa Daud hanya demi anak-anaknya. Kita tidak pernah tahu. Maka perintah dalam agama kita ini sederhana. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena tanpa sepengetahuan itu tidak kita minta.
tapi melakukan itu demi anak-anaknya. Lalu sebab itu sekalian, ini kira-kira karena banyaknya tirakat itu menjaga menahan hawa nafsu. Kalau orang itu tidak bisa menahan hawa nafsunya sekalian, itu memang susah. Makanya perintah puasa ini esensinya di dalam buku Profesor Dokter Dadan Hawan, seorang psikolog. Setebal ini judulnya adalah Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa. Itu kan menarik pembahasan tentang puasa. Esensi dari puasa itu adalah menahan diri, menahan nafsunya, self control, mengontrol diri. Itu esensinya. Sebab apa? Orang yang tidak mampu mengendalikan diri dari nafsu makan dan minum, itu akan punya kelainan, namanya obesitas. Alhamdulillah di sini saya melihat tidak ada yang gemuk. Ya, tidak ada yang gemuk ya Pak ya. Nah, jangan dulu konsolnya Pak, jangan-jangan Bapak yang gemuk gitu ya. Tidak ada yang gemuk. Kenapa? Karena bisa jadi adalah karena belum mampu mengendalikan nafsu. Obesitas. Lah untuk mengukur kita mampu mengendalikan atau tidak, itu coba cek saja. Ada orang punya gawe di sebuah gedung, yang punya gawe ini kaya, sehingga menu apapun disediakan di situ. Lah ketika disediakan di situ, saat kita datang, lalu kita jujuk kita apa? Jujuk itu langsung mendatangi satu makanan yang kemudian secukupnya langsung kita pulang Pak. Ataukah survei dulu Pak? Datang, lalu nyampe di situ, nyurvei. Setelah disurvei, ketemu yang paling enak. Yang paling enak itu kemudian mandek di situ. Setelah mandek itu bisa berulang-ulang. Jadi bayangkan kalau nyewa gedung itu 3 jam, mulai jam 10 sampai jam 1 kira-kira, itu kok masih banyak katanya yang punya gawe. Ini kok gak habis-habis. Lah karena memang orang penuh survei di situ. Jadi banyak yang survei di situ. Nah apa yang ingin kita sampaikan? Kendali. Dan puasa ini mencoba untuk melatih kita supaya terkendali. Orang yang tidak mampu mengendalikan dari nafsu seksual juga sama, punya kelainan. Bapak sekalian, saya punya wali murid, kebetulan diamani sebagai kepala sekolah. Punya wali murid itu yang merekam perilaku, mohon maaf, itu suaminya malam-malam, dan sampai direkam ini karena memang terjadi beberapa kali. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Itu setiap malam begitu. Jari-jari tangan suaminya itu dimasukkan di celana dalam dari anak kecil anaknya yang usia TK itu. Istrinya kemudian ngerekam, Bu, kenapa kok hanya direkam? Apakah itu tidak negur? Gini Ustaz, kalau saya negur nanti lalu saya diceraikan. Saya belum punya backingan ekonomi, sementara suami ini punya jabatan mentereng dan ekonomi saya sandarkan di situ. Maka apa yang terjadi itu bagian dari kelainan di sini. Nah itu untuk bisa mengubahnya, itu adalah pengendalian diri dan itu bisa dilatihnya melalui puasa. Nah Bapak sekalian, mengingat bahwa Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya, dan hendaklah kita takut akan anak generasi yang setelah kita itu kondisinya lemah iman, lemah ekonomi, lemah akhlak dan lain sebagainya, ya kan? Lemah kesejahteraannya. Maka apa perintahnya? Bertakwalah kepada Allah. Ternyata perintah bertakwa adalah bisa diraih, salah satunya adalah dengan ibadah puasa. Inilah yang mungkin membedakan antara orang dulu, orang tua kita dengan orang tua sekarang ini. Orang dulu itu tirakatnya, puasanya itu mempeng. Jangan-jangan kita ini masih kurang, sehingga harus kita terus perbaiki. Sehingga ketika kita menasihati anak kita, ayo belajar, lalu anak kita berangkat. Ayo ikut berangkat. Ngaji, lalu berangkat anak kita. Maka ini bisa jadi adalah dari lisan-lisan yang di situ penuh dengan zikrullah, penuh dengan hatinya diisi dengan puasa-puasa itu, dan kira-kira semuanya dilakukan hanya mengharap ridha Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesejahteraan kita, memberikan kebaikan dan kesejahteraan untuk anak-anak kita dengan cara bertakwa kepada Allah SWT, yang itu bisa kita hasilkan alhamdulillah insyaallah melalui ibadah puasa ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.